Kita akan mendengar apa kata firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Philip Andrew tentang masa depan. Ketika saya dalam masa-masa sulit seperti ini, apakah saya perlu bermimpi? Apa kata firman Tuhan? Kita dengarkan dan kita sambut Pendeta Philip Andrew. Saya persilahkan Pak Philip. Selamat pagi Pak Kris, selamat pagi Pak. Para orang tua murid, selamat pagi para siswa SMA Kalam Kudus. Bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi virus corona yang membuat kita tidak dapat datang ke sekolah di sekolah dengan baik, namun kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat acara virtual EduFair ini kita bisa berkumpul bersama-sama semua, bahkan kita bisa melihat bagaimana Kalam Kudus yang ada, sekolah Kalam Kudus. Nah, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami ada waktu kesempatan untuk berkumpul bersama-sama para kepala sekolah, guru, bahkan juga orang tua murid, para siswa, bahkan juga kepala sekolah kami Pak Kris ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami menengadah ke belakang, kami melihat tidak ada perkara yang terjadi yang mustahil, tidak ada hal yang terjadi yang tidak di dalam kehendak Tuhan. Sekalipun virus corona mengganggu untuk belajar mengajar, namun kami mengucap syukur kami boleh tetap secara online belajar. Tuhan, kami menyerahkan untuk acara yang diadakan selama 1-2 hari ini. Tuhan memberkati para siswa, orang tua murid bekerja sama-sama dengan melihat lebih luas lagi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mau baca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 16 ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, anak-anak semua yang terkasih, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama menyaksikan acara virtual EduFair 2020. Nah, hari ini mungkin ada banyak saudara-saudara yang merasa, ini di masa-masa virus corona ini adalah masa yang sial, masa yang membuat kami tidak dapat ke sekolah dengan baik, membuat masalah orang tua, masalah keuangan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin yang terjadi lebih banyak kita bersungut-sungut, ya. Kita marah, ini tidak benar, itu tidak benar, dan lain sebagainya. Nah, pada pagi hari ini saya mau mengajak para siswa secara khusus dan orang tua juga termasuk di dalamnya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena apa yang kita lihat itu bagi kita itu mungkin buruk, itu tidak baik. Tetapi justru seharusnya kita bisa melihat ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua itu demi sesuatu yang lebih baik. Entah bagi kita pribadi, bagi keluarga kita, bahkan bagi sekolah Kalam Kudus. Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa sekolah Kalam Kudus itu telah dimulai pada tahun 1978 oleh almarhum pendeta kita ya saudara ya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya, bagaimana Tuhan melalui hambanya itu memulai sekolah Kalam Kudus ini ya. Kita bersyukur. Di dalam perjalanannya sekolah ini menghadapi ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan. Tapi kita melihat di dalam setiap kesulitan, setiap tantangan,
selalu ada, justru kita melihat kebesaran Tuhan, melihat kuasa Tuhan. Demikian juga di tengah-tengah situasi virus corona ini yang membuat kita terbatas, kita justru boleh melihat kasih setia Tuhan. Walaupun Pendeta Andrew Woosan, pendiri sekolah kita, almarhum, sudah tidak ada, namun kita boleh melihat kasih setia Tuhan, Tuhan kita yang hidup tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, saudara, waktu kita di tengah-tengah situasi keadaan demikian, kita tetap bersemangat, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di dalam segala sesuatu kita melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bahkan di dalam 1 Tesalonika kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka bersukacita senantiasa. Ya, mereka tetap bersukacita. Jangan putus asa. Mereka tetap berdoa, tetap mengucap syukur. Nah, secara khusus bagi para siswa, di tengah-tengah keadaan demikian, ini bukan keadaan untuk kita bermalas-malasan, belajar asal-asal, tapi justru ini kesempatan bagi kita belajar dengan lebih baik, lebih semangat. Karena ini adalah kesempatan. Saudara, walaupun ada virus yang begitu besar, namun kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Kita boleh tetap berada di rumah, melakukan tugas-tugas kita, tidak ada masalah. Yang kedua, para orang tua tetap mengucap syukur kepada Tuhan, sebab di tengah-tengah keadaan demikian kita melihat Tuhan itu baik. Di tengah-tengah keadaan demikian Tuhan melindungi, menyertai setiap keluarga, Bapak, Ibu, ada orang tua, anak, semua Tuhan menyertai, memberkati kita. Itulah sebabnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah keadaan demikian, ya, kepala sekolah kita Pak Kris tidak putus asa, di mana ada virtual edu fair. Ini yang pertama secara online. Untuk apa Bapak Ibu? Yaitu membuka wawasan kita kepada para siswa juga, untuk membuka wawasan kita sehingga kita itu punya sebuah semangat, pengharapan untuk memikirkan masa depan kita. Jangan karena hal demikian kita menyerah. Lalu kita berkata, udahlah, gak usah macam-macam, udah berhenti sampai di sini saja. Jangan. Justru di dalam keadaan demikianlah kita dapat melihat bagaimana karya Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menolong kita. Saudara, ada seorang alumni sekolah Kalam Kudus. Ketika dia setelah selesai kuliah, dia sedang mencari pekerjaan. Cari pekerjaan di sini tidak dapat, pekerjaan di sana tidak dapat. Yang di luar pikiran, dia tidak menyerah. Dia coba, sesudah lulus dari perguruan tinggi, dia coba bekerja. Bahkan ketika mungkin orang-orang menganggap dia itu tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya, dia tetap bekerja dengan baik. Bahkan pagi tadi kami secara online berbicara, ngobrol dengan dia. Dia bersyukur kepada Tuhan, dia berkata, sekalipun keadaan sepertinya semakin buruk, tetapi di tengah-tengah pekerjaan yang orang-orang merasa buruk karena ada virus ini, justru saya melihat bagaimana Tuhan membukakan saya jalan yang baru. Dia mendapatkan pekerjaan yang baru, ya, mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya. Padahal orang-orang mungkin berkata dia itu sudah tidak mungkin, udah kamu tidak usah lagi berharap apa-apa. Tetapi dia belajar menengadah kepada Tuhan dan dia melihat Tuhan yang buka jalan bagi mereka. Nah, anak-anakku, juga para orang tua murid, para kepala sekolah yang terkasih, sebelum saya mengakhiri khotbah hari ini, saya juga mau mengingatkan, mengucap syukur untuk ada rekan kita, ada seorang saudara yang bersedia membagi hidupnya. Oleh sebab itu, saya mau terlebih dahulu berkata kepada saudara semua, bersyukurlah untuk semua yang Tuhan beri. Karena kita mengucap syukur, kita melihat senantiasa Tuhan itu baik, membuat kita semakin bersemangat lagi. Jangan pernah putus asa. Sebab di tengah-tengah keadaan yang paling buruk, kita dapat melihat karya Tuhan yang paling baik. Itulah sebabnya bagi para siswa,
belajarlah dengan baik, tetap semangat. Para orang tua murid tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih. Di tengah-tengah keadaan apapun, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam keadaan yang sukar, bahkan ketika terjadi virus corona, kami tahu Tuhan, Engkau tidak meninggalkan anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang tua murid, Engkau memberkati mereka. Berikan mereka yang tubuh yang sehat. Di tengah-tengah situasi keadaan demikian, mereka tetap menengadah berharap kepada Tuhan. Berkati setiap siswa. Di tengah-tengah situasi demikian, mereka tetap belajar dengan baik. Bertekun. Punya harapan di depan. Jangan pernah menyerah. Karena ada Tuhan yang beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Philip. Firman Tuhan yang sangat menguatkan bagi setiap kita yang mendengarnya. Saya pribadi bersyukur karena diberkati dari 1 Tesalonika 5. Bersukacitalah, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan biarlah juga kita jangan padamkan roh semangat kita untuk meraih mimpi kita. Tuhan memberkati pelayanan Pak Philip. Firman yang menguatkan ini selanjutnya kita akan juga hidupi dengan mendengar sharing dari seorang yang profesional di bidangnya, yang dari zero menjadi hero, dari ketidakadaan menjadi berkat bagi orang lain. Yang sempat pribadi tersebut disinggung oleh pendeta Philip Andrew, yaitu Bapak Michael Andrea, yang akan sharing tentang kehidupannya, bagaimana dia dari hal yang tidak mampu, tidak mungkin, dan dari latar belakang yang disebut tidak ada, menjadi berkat bagi orang lain. Kita sambut Bapak Michael Andrean. Saya persilahkan waktu untuk berbagi, Pak Michael. Terima kasih Pak Kris. Ya, selamat pagi untuk Pak Kris, selamat pagi juga untuk Pak Philip, selamat pagi juga untuk Bapak Ibu, guru-guru, para orang tua, dan juga murid-murid dari Kalam Kudus Bandung. Apa kabar? Semoga semua di dalam keadaan yang baik dan sehat ya Pak Kris. Amin Pak. Senang sekali kalau pagi hari ini teman-teman dan juga orang tua, hari ini saya tadi telah diperkenalkan sekilas, boleh berbagian dengan Bapak Ibu sekalian dan juga dengan teman-teman sekalian. Tadi sudah diceritakan bahwa saya adalah jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung. Saya berjemaat di Pasundan. Dan pada saat ini saya memiliki profesi sebagai seorang pengusaha di bidang event company. Nah, mungkin supaya teman-teman lebih mengenal lebih dalam lagi, saya akan share sebuah video mengenai apa yang selama ini menjadi profesi yang saya tekuni selama ini. Ya, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, kalau hari ini saya ditanya, saya bisa jawab dengan mantap gitu ya. Profesi kamu apa, Mike? Profesi saya nih seorang event organizer gitu ya. Tapi kalau saya tarik balik
waktu saya masih seusia teman-teman, waktu ada orang yang tanya, Mike, cita-cita kamu apa? Kira-kira kamu profesi di depan mau jadi apa? Sama seperti mungkin kebanyakan dari teman-teman semua, saya juga saat itu belum punya bayangan, belum punya pemikiran mau jadi apa, dan apa yang harus saya lakukan untuk masa depan, gitu ya. Nah, hari ini saya kepingin share sama teman-teman bahwa ternyata teman-teman, masa depan kita itu selalu harus kita persiapkan dengan baik dari awal, mulai dari saat kita pilih jurusan, sampai akhirnya kita pilih profesi, maupun sampai nanti akhirnya kita mencapai apa yang menjadi target hidup kita. Nah, teman-teman, hari ini saya akan share sama teman-teman dengan casual, dengan santai, jadi teman-teman sambil saya share, boleh sambil tanya, dan hari ini supaya semuanya tetap semangat, kita sudah siapkan ada 5 voucher GoPay atau OVO masing-masing senilai 100.000 buat teman-teman yang bisa screen capture bintang ini yang nanti akan sewaktu-waktu muncul pada saat sesi sharing ini ya. Nanti teman-teman kalau sudah berhasil screen capture bisa di DM ke alamat IG-nya Ultimate di Maksimum, nanti 5 orang yang paling cepat akan dapat voucher ya teman-teman, supaya seru ya, supaya semuanya tetap semangat. Oke teman-teman, jadi tadi Pak Kris sudah memperkenalkan, Pak Philip juga sudah memperkenalkan. Saat ini saya bekerja sebagai seorang event organizer, di mana seperti teman-teman tahu, tentunya saat ini bisnis event sangat terdampak dengan pandemi COVID-19. Teman-teman bisa bayangkan event organizer yang pekerjaannya itu mengumpulkan orang, saat ini sama sekali tidak dapat mengumpulkan orang. Tentunya menghadapi situasi seperti ini teman-teman, benar yang tadi Pak Philip dan Pak Kris sampaikan, kita harus tetap semangat, kita harus tetap optimis, kita nggak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah gitu ya. Jadi saat ini yang kita lakukan, kita pun dengan cepat langsung belajar bagaimana membuat sebuah virtual event, sama seperti yang Pak Kris lakukan. Jadi Pak Kris luar biasa ya, sudah bisa langsung bikin virtual edu fair gitu ya. Dan ternyata teman-teman memang kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, kita menyerahkan juga sama Tuhan, hasilnya itu memang pasti terlihat jelas. Sama seperti apa yang saya alami teman-teman. Jadi tadi saya sedikit cerita bahwa pada masa muda saya juga bingung tentang profesi. Saya nggak tahu harus ambil jurusan apa, nggak tahu harus pilih profesi apa gitu ya. Tapi karena saya bawa di dalam doa, pada akhirnya Tuhan buka jalan dan sampailah hari ini di mana saya memiliki profesi yang sudah jelas. Nah, untuk teman-teman semua, kita sama-sama bikin polling dulu mungkin ya teman-teman, supaya kita sama-sama tahu kalau sekarang tuh teman-teman berapa banyak sih yang sudah yakin dengan profesi yang akan diambil di masa yang akan datang. Oke, buat teman-teman semua bisa ikut polling ini ya. Nah, pertanyaan yang pertama nih teman-teman ya, apakah teman-teman ini sudah yakin betul dengan profesi yang teman-teman inginkan? Ya, teman-teman silahkan jawab. Oke. Sudah jawab ya teman-teman ya. Oke, kita sama-sama lihat hasilnya ya teman-teman. Nah, ternyata kita bisa melihat teman-teman, 67% mirip seperti saya. Belum tahu profesi apa yang harus diambil. Baru 33%, baru 1/3 dari teman-teman semua yang sudah yakin dengan profesi yang dipilih. Good job. Buat teman-teman yang belum tahu, nggak usah khawatir. Hari ini sekolah sudah bikin ada virtual edu fair, pasti setelah mengikuti edu fair ini teman-teman akan lebih tahu apa profesi yang diinginkan oleh teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan kedua nih teman-teman. Kalau profesi mungkin belum teman-teman pikirkan matang, belum benar-benar kebayang. Pertanyaan nomor 2, seberapa yakin teman-teman dengan jurusan yang akan diambil? Ya, apakah jurusan yang diambil ini nanti akan sesuai dengan profesi yang teman-teman kehendaki? Nah, teman-teman bisa pilih apa sudah, belum, atau masih ragu-ragu. Teman-teman silahkan pilih ya. Oke, saya rasa sudah. Kita sama-sama lihat hasilnya teman-teman. Nah, jadi kita lihat teman-teman lagi-lagi yang mantap menjawab itu malah berkurang. Kalau tadi 33% mantap menjawab profesi sudah tahu. Tapi ada 4% yang hilang waktu ditanya yakin nggak jurusannya sesuai, nggak yakin juga ternyata. Ya, sementara kalau yang 67% lebih berarti konsisten ya, konsisten belum yakin gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa, itu kenapa hari ini sekolah bikin ada webinar ini ya. Nah,
teman-teman, ya udah kalau pertanyaan tentang jurusan belum tahu, tentang profesi belum tahu, sekarang kita nanya cita-cita aja deh, kita nanya tentang target aja deh gitu ya. Ini pertanyaan terakhir buat teman-teman semua gitu ya. Nah, teman-teman kalau diminta untuk pilih nih ya, kira-kira teman-teman itu target hidupnya lebih pilih yang mana nih? Ini nggak ada pilihan yang sempurna nih ya. Mau pilih punya penghasilan yang baik, tapi waktunya mungkin kurang, atau lebih mau punya banyak waktu tapi penghasilan biasa-biasa saja, pingin kerjain yang disukai walaupun sebenarnya belum tentu menghasilkan, atau malah masih bingung. Nah, teman-teman silakan pilih. Oke, sudah pilih ya teman-teman. Kita lihat sama-sama hasilnya ya teman-teman. Nah, ternyata 45% ini luar biasa mengejar passion ya, mengejar itu yang disukai ya. 29% pilih nggak apa-apa deh nggak punya waktu ya, yang penting uangnya banyak. Wah, ini pasti anak ekonomi ini ya. Nah, punya banyak waktu tapi nggak banyak uang juga nggak apa-apa. Wah, ini luar biasa nih ya, work life balance banget nih ya. Dan 19% masih bingung gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, melalui polling tadi kita bisa melihat bahwa ada banyak di antara kita semua yang belum tahu profesi apa sih yang mau diambil, jurusan aja bahkan belum kebayang mau ambil apa, apalagi ketika waktu lagi ngomongin target hidup. Tapi yang unik teman-teman, waktu kita tanya tentang target hidup, apa yang teman-teman inginkan di masa yang akan datang, lebih sedikit orang yang menjawab belum tahu. Rata-rata tuh teman-teman sudah mulai punya bayangan, targetnya tuh kepingin hidupnya nanti seperti apa gitu ya. Kalau bicara tentang target, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu kembali ke pribadi teman-teman masing-masing gitu ya. Tadi pilihannya kan ada yang lebih mau punya waktu, lebih mau punya penghasilan, lebih mau mengejar passion. Semuanya bisa saja benar gitu ya. Nah, tapi teman-teman, saat ini saya kepingin share bahwa target hidup kita itu sebenarnya bisa tercapai atau bisa tidak tercapai melalui profesi yang kita pilih ya. Jadi waktu teman-teman sekarang lagi bingung, aduh saya mau pilih profesi apa ya? Aduh saya mau pilih jurusan apa ya? Kita harus terlebih dahulu menentukan target hidup kita tuh apa, teman-teman. Ya. Setelah kita pikir target hidupnya apa, baru kita mulai pikir profesi apa yang memungkinkan saya untuk meraih target hidup saya ini. Nah, kalau teman-teman sudah ada bayangan, oh ternyata kalau saya kepengen ngerjain sesuatu yang memang penghasilannya besar, walaupun waktunya kurang, ternyata ada 5 pilihan profesi. Nah, dari 5 pilihan itu teman-teman jadi ada bayangan harus ambil jurusan apa, harus ambil fakultas apa. Gitu ya, teman-teman. Jadi tadi 3 pertanyaan tadi itu saling berkaitan, teman-teman ya. Ketika teman-teman pilih jurusan, secara tidak langsung teman-teman nanti akan memilih profesi. Kan nggak mungkin kita masuk ekonomi, tapi nanti kepingin jadi dokter, kan nggak mungkin. Demikian juga, nggak mungkin teman-teman itu kepengen punya waktu luang kalau teman-teman jadi dokter. Kalau jadi dokter pasti penghasilannya banyak, tapi pasti waktunya terbatas. Ya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang masih bingung seperti saya waktu seusia teman-teman dalam menentukan jurusan dan profesi, tentukan terlebih dahulu apa target hidup teman-teman. Hidup yang ideal seperti apa yang teman-teman ingin miliki. Ya. Setelah itu baru tentukan profesi, setelah itu baru tentukan jurusannya apa. Nah, teman-teman, sekarang kita kepingin share mengenai targetnya dulu nih. Kalau target hidup itu apa ya kok? Boro-boro ngomongin target hidup nih. Ngomongin profesi aja bingung, ngomongin jurusan aja bingung, kok saya diminta mikirin target? Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan sama teman-teman semua. Kalau kita ya teman-teman lagi mengendarai motor atau mengendarai mobil, teman-teman, lalu kita berhadapan dengan sebuah cabang jalan, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang tetap lurus. Kita akan bingung harus kemana kalau kita belum tahu tujuan akhirnya. Tapi kalau kita tahu tujuan akhirnya, oh saya mau ke Jakarta. Berarti kalau jalan ke Jakarta, ya lurus. Karena kalau ke kanan atau kalau ke kiri, itu bukan nyampe ke Jakarta. Itu nyampe ke kota lain. Nah, itu pentingnya kenapa kita harus tentukan terlebih dahulu. Apa sih target hidupnya teman-teman. Nah, teman-teman, target hidup itu, kalau kita, saya rasa sebagai kebanyakan adalah orang Kristen, anak-anak Tuhan, pasti secara kualitatif ya target hidup kita itu menjadi terang dan garam. Target hidup kita itu menjadi berkat buat banyak orang. Itu secara kualitatif. Secara kualitatif target hidup itu kita harus lebih baik dari kondisi kita sebelumnya.
Kita boleh saja datang dari latar belakang keluarga yang mungkin biasa saja, bahkan tidak berlebih. Tetapi pada saat kita dewasa nanti, kita harus memiliki kondisi yang harus lebih baik dong daripada keluarga kita yang saat ini kita hidup. Ya. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin memiliki keluarga yang mapan, in the future, harapannya teman-teman punya masa depan, punya target hidup, punya kualitas hidup yang bahkan lebih baik lagi. Untuk teman-teman yang sekarang mungkin merasa, aduh, keluarga saya sih memang pas-pasan, seperti saya dulu gitu ya teman-teman. Apalagi semangatnya harus kali 5, kali 10. Kita harus bisa lebih baik daripada kondisi kita saat ini. Nah, itu target kualitatif, teman-teman. Ya. Kalau target kuantitatif, ini juga sesuatu yang kita perlukan. Kita harus jelas, kira-kira teman-teman membayangkan waktu umur 22 atau 23 saat pertama kali lulus dari kuliah dan mungkin bekerja, teman-teman pengen punya gaji berapa? Apakah 5 juta cukup buat teman-teman? Atau teman-teman merasa, waduh, saya punya keluarga yang sakit, saya punya tanggungan, mau bantu adik, 5 juta nggak cukup, saya perlu 10 juta. Atau teman-teman bahkan mungkin punya target yang lebih besar lagi, saya kepingin di usia 30, penghasilan setiap bulan harus 20 juta, harus 25 juta. Saya kepingin di usia 45 bisa pensiun. Saya kepingin waktu saya masuk usia 31, saya sudah punya mobil senilai 250 juta. Nah, target kuantitatif ini perlu kita miliki. Supaya kita bisa mengukur kemajuan kita itu sampai di mana. Supaya kita bisa mengukur apakah kita sudah mendekati target yang kita inginkan. Ya. Nah, teman-teman, dalam menentukan target hidup, teman-teman jangan ragu-ragu. Ya. Kita boleh bermimpi sebesar-besarnya. Mimpi itu gratis. Jadi jangan takut diketawain, jangan takut tidak tercapai. Ya. Mimpi setinggi-tingginya. Ya. Kalau kita mimpi tinggi banget, tidak tercapai pun minimal setengah tinggi. Ya. Walaupun kita berasal dari latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja, mungkin kita keluarganya broken home, mungkin latar belakang keluarga nggak ada yang pengusaha yang luar biasa sukses, mungkin kita sekolahnya biasa-biasa saja, mungkin pernah nggak naik kelas, mungkin kita dicap anak nakal, mungkin nilai kita itu bukannya biasa-biasa lagi, malah jelek banget gitu ya. Tapi nggak ada satu orang pun yang bisa melarang kita punya cita-cita. Ya, jadi punyalah cita-cita, punyalah target hidup setinggi-tingginya. Ya, ingat teman-teman ya, Tuhan titipkan kita talenta, memang berbeda-beda, tapi kita semua berkewajiban mengembangkan talenta itu. Nah, jadi teman-teman, milikilah target hidup secara kualitatif dan kuantitatif yang teman-teman bisa jadikan pedoman ketika teman-teman nanti saatnya memilih profesi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi penting nih biar punya target. Walaupun kok saya sekarang mau kuliah aja biayanya belum tahu dari mana. Masa udah nentuin target? Ya nggak apa-apa, namanya juga cita-cita. Kita kan nggak usah share sama orang lain. Kita nggak perlu takut juga. Kita nggak akan malu juga kan. Kita catat. Menurut kita targetnya tuh harusnya nanti kalau lulus dapat berapa. Kalau umur 30 pengen punya uang berapa. Kita harus catat. Ya, jadi segala sesuatu dalam hidup itu harus ada target. Kalau nggak ada targetnya, pasti nggak ada kemajuan. Kita merasa hidup kita baik-baik saja. Padahal ternyata jauh sekali dari target yang sebenarnya kita inginkan. Jadi teman-teman semua, untuk menentukan profesi dan jurusan apa yang perlu teman-teman ambil, nomor 1, tentukanlah target hidup secara kualitatif dan secara kuantitatif. Ambillah target hidup setinggi mungkin yang teman-teman bisa bayangkan. Oke, itu yang pertama. Nah, kedua, teman-teman sekarang dalam memilih profesi, apa yang teman-teman harus pertimbangkan, gitu ya. Nah, ini saya ada kasih lihat dulu diagram Venn-nya, gitu ya, teman-teman. Basically, profesi yang paling ideal itu adalah pertemuan dari 4 hal, teman-teman ya. Pertemuan dari passion kita, pertemuan dari potensi diri kita, pertemuan dari peluang yang ada di luar, ya, dan pertemuan dari dampak positif apa yang kita hasilkan melalui profesi yang kita tekuni, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama saya bahas tentang passion. Tadi 45% dari teman-teman bilang bahwa saya pilih mengerjakan sesuatu yang saya suka walaupun mungkin tidak menghasilkan uang. Ya, itu sudah setengah benar ya teman-teman ya. Karena memang ada baiknya kita itu mengambil profesi atau mengambil jurusan yang memang kita memiliki minat. Nah, tapi terkait dengan hal ini teman-teman, saya mau titip pesan. Kita harus punya pemahaman passion yang benar ya. Nah, contoh kayak gini ya teman-teman. Passion kamu apa gitu ya? Nah, waktu dijawab
oh ya, passion saya itu adalah saya suka kuliner. Karena saya suka kuliner, jadi saya kepingin sekolah menjadi seorang chef. Nah, ini hati-hati teman-teman, ya. Karena kita hobi kuliner dengan menjadi seorang chef yang pekerjaannya itu memasak, ini dua hal yang berbeda nih, teman-teman. Ya, hati-hati jangan teman-teman berpikir bahwa dengan saya suka kuliner berarti saya pasti cocok menjadi seorang chef. Belum tentu sama. Karena kalau kuliner kerjaannya ya kita cobain makanan, mencicipi makanan terus. Waktu kita menjadi seorang chef, kita harus pikirin menu, kita harus testing menu baru, kita harus memasak, harus potong bahan, persiapan bahan, dan seterusnya. Ya. Nah, lalu teman-teman hati-hati juga, tidak semua passion kita itu perlu menjadi profesi. Ya, ada beberapa passion kita yang mungkin cukup jadi hobi saja. Kan setiap orang passionnya nggak satu ya teman-teman. Biasanya orang punya hobi lebih dari satu, lebih dari 3 bahkan. Nah, tidak semua passion itu cocok jadi profesi. Tidak semua passion perlu jadi profesi. Bicara passion juga artinya bicara konsistensi, teman-teman. Hati-hati. Contoh kayak gini ya. Mungkin kalau ditanya anak-anak cowok nih, passionnya apa? Wah, kalau bercanda mungkin akan jawab, passion saya main games. Nah, saya mau tanya, teman-teman yakin passionnya itu beneran main games? Teman-teman tahu nggak? Passion sekalipun, misalnya tadi teman-teman passionnya main games, ketika menjadi profesi, itu lain ceritanya, teman-teman. Ya. Kalau yang namanya passion, namanya hobi, misalnya main games, waktu kita lagi pengen main games, kita main. Waktu kita lagi nggak mau main games, ya kita nggak main. Tapi waktu teman-teman benar-benar kejar passion, akhirnya teman-teman jadi atlet e-sport, ya. Mau teman-teman lagi mau, lagi nggak mau, lagi bosen, lagi ada games baru, teman-teman lagi sakit, teman-teman tetap harus latihan, teman-teman tetap harus mempersiapkan diri untuk turnamen. Ya. Nah, jadi saya mau share sama teman-teman, jangan lupa ketika teman-teman punya passion, ini teman-teman harus sertai dengan konsistensi juga. Jangan cuma mau enaknya aja, gitu ya. Pasti kita harus mau yang enak dan yang nggak enaknya. Nah, itu terkait dengan passion kita, gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman punya passion doang, ngerjain sesuatu yang kita passionate doang, itu nggak cukup. Kita harus lihat juga, kita ini punya potensinya nggak teman-teman? Ya, contoh gampang, banyak orang yang passion banget nyanyi, hobi nyanyi gitu ya. Lalu mereka berpikir, kalau gitu saya kepingin jadi seorang penyanyi. Lalu dia ikutlah audisi Indonesian Idol gitu ya. Tapi kalau kita lihat nyatanya ternyata yang beneran berhasil menjadi seorang penyanyi, itu jumlahnya tidak sebesar orang yang mendaftar. Ya. Kenapa? Karena kita harus lihat juga selain passion kita punya potensinya nggak teman-teman, ya jangan sampai iya sih kita hobinya nyanyi, passionnya nyanyi, tapi ternyata secara talent kita sebenarnya tidak terlalu besar untuk bernyanyi, ya bahkan mungkin kita punya talent di tempat lain yang lebih besar gitu ya. Nah terkait potensi ini teman-teman saya mau titip pesan, potensi ini ada yang secara nature, ada yang kita secara nurture. Jadi kalau kita ngomong potensi, teman-teman, contoh ya, kalau kita kepengen jadi seorang model, ya itu mau nggak mau potensinya harus potensi natural ya teman-teman. Pasti ada kriteria fisik tertentu lah untuk bisa jadi seorang model. Ya. Tapi waktu kita bicara misalnya tentang syarat untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses, misalnya kita harus pintar untuk berkomunikasi di depan orang banyak, kita harus pintar cari ide, kita harus pintar untuk menjual produk kita. Nah, itu adalah jenis-jenis potensi yang tidak secara alami kita miliki. Ya, nggak ada teman-teman orang yang begitu lahir langsung pintar ngomong di depan orang. Nggak ada orang yang begitu lahir langsung kreatif, langsung banyak idenya. Nggak ada orang yang begitu lahir langsung punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Semua itu adalah potensi-potensi yang harus kita asah. Nah, jadi titip pesan buat teman-teman, make sure teman-teman terus asah diri teman-teman. Teman-teman waktu lagi sekolah, jangan kejar nilai. Nilai itu means nothing. Teman-teman kejar bagaimana asah skill teman-teman, bagaimana asah potensinya teman-teman. Ya, waktu teman-teman sekolah, teman-teman itu sebenarnya sambil mencoba mencari tahu apa sih yang menjadi passion dan potensi teman-teman. Ya, jadi make sure teman-teman mempertemukan antara apa yang menjadi passion dengan apa yang memang potensi dari teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa, aduh saya ini nggak bisa, itu nggak bisa, segala nggak bisa, nggak usah khawatir. Tadi saya sudah mention, ada potensi yang bisa dilatih. Banyak.
lebih banyak potensi yang bisa dilatih dibandingkan potensi yang tidak bisa dilatih. Ya, jadi make sure teman-teman cari ya potensi teman-teman apa yang teman-teman ternyata sebenarnya bisa lakukan. Nah, kok gimana caranya? Nah, ini caranya teman-teman harus banyak mencoba. Ya, mungkin teman-teman bisa ikut magang, bisa bantu orang tua, bisa bantu keluarga, bisa bantu orang teman yang punya usaha supaya bisa belajar menggali potensi diri kita. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus yang ketiga, teman-teman, selain kita harus cari titik temu antara potensi dan passion, kita juga harus mencari profesi yang memberikan dampak positif kepada masyarakat di sekitar kita. Wah, ini terdengar filosofi sekali gitu ya, teman-teman. Kalau kita sebagai anak Tuhan, tentunya kita harus memilih profesi yang positif, gitu ya. Kalau saya boleh sedikit share, teman-teman, walaupun kita bergerak di bidang entertainment, kita bergerak di bidang event organizer, selama ini kita selalu menolak pekerjaan dari perusahaan minuman keras dan dari perusahaan rokok, gitu ya. Karena kita berusaha melalui pekerjaan yang kita tekuni, kita itu tetap menjaga nilai-nilai positif, tetap menjaga nilai-nilai Kristiani. Kita nggak mau untuk membantu perusahaan yang kita rasa produknya atau nilai-nilainya tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Ya, nah ini secara filosofis ini teman-teman harus jaga. Ya, kan kita harus punya profesi yang terhormat dong, yang terpandang dong. Profesi yang waktu kita lagi sebutkan itu kita bisa bangga, gitu ya. Bukan profesi yang waktu kita sebutkan aja kita malu-malu karena kita tahu profesinya itu dampaknya nggak positif, dampaknya negatif gitu ya teman-teman. Ya benar sih passion gitu ya, benar sih punya potensi, tapi sebenarnya pekerjaannya tidak positif, ya nggak bagus dong teman-teman. Harus cari yang pekerjaannya positif. Nah, secara bisnis, secara logik teman-teman, kalau teman-teman menekuni profesi yang memberikan pengaruh positif, semakin positif pengaruh yang teman-teman berikan melalui profesi, semakin besar juga nanti penghasilan, kesuksesan yang akan teman-teman raih. Ya. Sebagai contoh teman-teman ya, saat ini saya rasa perusahaan paling besar di Indonesia pasti adalah Gojek. Ya. Kenapa Gojek bisa sebesar dan sesukses itu? Karena Gojek ini memberikan pengaruh positif yang sangat besar kepada hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Bayangkan, berkat Gojek, orang-orang yang nggak punya ijazah, yang nggak punya mata pencaharian, yang penghasilannya selama ini mungkin 1 juta, 1.200.000, 1.300.000, dengan bermodalkan kredit cicilan motor, dia bisa menjadi seorang driver dan bisa mendapatkan penghasilan 3-4 juta. Di sisi lain, para konsumennya Gojek yang mungkin selama ini tidak punya sopir, tidak punya kurir, tidak punya mobil, tidak punya motor, kadang antar jemput itu repot, sekarang dibantu, dimudahkan oleh Gojek. Bahkan tidak cuma itu. Kalau sekarang teman-teman lihat, zaman dulu kita kalau punya restoran, kita harus punya tempat yang strategis, yang dilalui oleh banyak orang. Ya. Kalau sekarang berkat ada GoFood, kita boleh saja bikin usaha rumahnya di dalam gang, nggak jadi masalah. Yang penting makanannya enak. Dengan GoFood kita tetap bisa menjangkau customer. Nah, jadi tidak heran kalau Gojek ini menjadi satu perusahaan yang paling besar di Indonesia. Karena dia memberikan dampak positif yang sangat besar gitu loh, teman-teman. Jadi ingat teman-teman, waktu pilih profesi, cari profesi apa yang teman-teman melalui profesi ini bisa kasih dampak positif sebesar mungkin. Karena makin positif, makin besar nanti kesuksesan yang akan teman-teman raih. Terakhir teman-teman, P yang terakhir itu adalah tentu kita harus lihat peluang. Ya, teman-teman. Nggak bisa bicara cuma passion, nggak bisa kita bicara cuma potensi, nggak bisa kita bicara cuma positive impact kalau memang nggak ada peluang. Tetap kita harus lihat peluang di marketnya gitu teman-teman. Ya. Kita harus melihat 3-4 tahun lagi bisnis-bisnis apa yang kira-kira akan dibutuhkan oleh orang. 3-4 tahun lagi bisnis-bisnis apa yang mungkin malah akan hilang. Ya. 3-4 tahun lagi profesi-profesi apa yang akan dibutuhkan oleh banyak orang. 3-4 tahun lagi profesi-profesi apa yang mungkin sudah akan terlalu banyak orangnya. Ya, nah ini harus kita terus ikuti perkembangan zaman, gitu ya teman-teman. Ini kenapa di sini saya cantumkan kita harus agile tuh gesit ya teman-teman dan adaptif gitu ya, nggak kaku gitu. Kita harus lihat situasi terus ya. Sebagai contoh teman-teman ya, zaman dulu teman-teman bisa bayangkan gitu ya. Kalau kita jadi pengusaha taksi pasti sukses banget gitu. Tapi sekarang dengan adanya sharing ride, adanya Gojek, adanya Grab, pasti pengusaha taksi tidak sesukses yang dulu.
Atau teman-teman kalau zaman saya dulu namanya kita tempat fotokopi, itu sukses banget. Di semua sudut jalan selalu ada tempat fotokopi. Tapi sekarang orang sudah tidak perlu lagi suatu tempat fotokopi. Kita bisa fotokopi di mana saja. Ya. Atau teman-teman bisa lihat zaman dulu kita studio film itu ramai banget gitu ya. Orang harus beli filmnya, potret, terus dicuci. Kalau sekarang semua potret pakai handphone. Ya, zaman dulu jadi fotografer itu pekerjaan yang susah banget. Nggak semua orang bisa jadi fotografer. Sekarang semua anak perempuan yang punya handphone pasti bisa ngambil foto makanan dengan sangat stylish dan instagramable. Ya, nah jadi teman-teman bisa melihat bahwa zaman terus berubah, zaman terus berkembang, sehingga peluangnya pun berubah terus. Dan kita tidak boleh mengeluh, misalnya kayak gini. Aduh, kenapa sih? Kok sekarang sih udah nggak kayak dulu? Ya udah pasti, manusia itu pasti maju terus. Zaman itu pasti berubah terus. Kita harus mengikuti perubahan itu. Kalau nggak mengikuti perubahan, celaka. Nah, makanya saya bilang tadi, salut untuk Pak Kris dan tim, ini mengikuti perubahan zaman. Wah, lagi COVID, nggak bisa bikin EduFair, bikinlah versi virtual. Itu namanya adaptif, itu namanya agile. Ya. Nah, teman-teman, terkait dengan peluang ini, memang kita melihat bahwa pandemi COVID-19 ini telah memberikan dampak sangat besar kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh bisnis, kepada semua profesi yang belum pernah kita lihat sebelumnya, ya teman-teman. 30 tahun lebih saya hidup belum pernah melihat ada krisis sebesar ini. Dulu ada krisis ekonomi, ada krisis dunia di Amerika, tidak semasif ini gitu ya. Tapi pandemik ini benar-benar jungkir balikin dunia yang kita kenal selama ini. Tapi teman-teman, saya mau bilang, setiap ada satu perubahan, setiap ada satu problem, contohnya di dalam pandemik ini, selalu ada peluang. Ya. Setiap ada zaman berubah, selalu ada peluang baru. Ya. Jadi teman-teman tetap semangat, ya teman-teman justru sekarang harus lebih jeli melihat, karena sekarang teman-teman banyak peluang yang dulu teman-teman mungkin nggak bisa dapatkan, sekarang teman-teman bisa dapatkan gara-gara pandemik ini. Nah, kira-kira trennya apa sih setelah pandemik ini? Nomor satu ya teman-teman, kita bisa melihat bahwa era digital ini sudah tidak bisa dibendung lagi teman-teman ya. Kalau kita seumuran kita namanya pesen Gojek, pesen GoFood itu udah biasa. Tapi kita tahu bahwa orang tua kita, om tante kita itu biasanya belum terbiasa pakai Gojek dan pakai GoFood. Menurut mereka lebih ribet. Mereka tetap lebih suka manggil taksi. Mereka tetap lebih suka pergi sendiri ke tempatnya buat ngambil ya. Mereka merasa ngapain bayar GoFood mahal gitu ya. Tapi sekarang gara-gara pandemi nggak ada satu orang pun yang imun terhadap digital. Yang gaptek pun sekarang semua harus bisa pakai Zoom. Yang gaptek pun sekarang mau nggak mau harus nyobain GoFood ya. Belanja ke supermarket sekarang karena deg-degan terpaksa ke Shopee. Udah gitu Shopee-nya ada diskon lagi. Ya iya semua jadi cobain Shopee. Nah jadi teman-teman era digital ini sudah tidak bisa dibendung. Kalau teman-teman mau pilih profesi yang masih relevan di tengah dunia digital. Ya, teman-teman nanti bisa search sendiri gitu ya. Teman-teman mungkin bisa jadi programmernya, bisa jadi data analis, bisa jadi sosial media spesialis, gitu ya. Dan masih banyak lagi ya. Tapi intinya teman-teman harus selalu melihat ke arah digital. Ya. Bisnis-bisnis, perusahaan-perusahaan yang tidak mau mengikuti perubahan, yang tidak mau mendigitalisasi dirinya, cepat atau lambat akan tanda petik tidak relevan lagi. Ya. Jadi make sure teman-teman pilih bisnis, pilih profesi yang tidak akan tergerus oleh digital, tetapi diuntungkan oleh digitalisasi. Itu yang pertama. Kedua, teman-teman, ini ada peluang juga. Karena pandemi COVID-19 ini, sekarang perusahaan dan budaya kerja itu berubah. Zaman dulu mana ada istilah working from home. Ya. Sekarang semua perusahaan, besar atau kecil, semua working from home. Bagi kita anak-anak muda ini sebenarnya satu kesempatan. Kalau dulu teman-teman ya, kita itu seringkali terbatas waktu pilih profesi atau pilih pekerjaan. Karena lokasi terlalu jauh, karena berbeda kota, dari rumah perjalanannya terlalu lama, dan seterusnya. Tapi sekarang dengan adanya perubahan menjadi working from home, kita akan bisa punya profesi, kita akan bisa punya bisnis yang kita jalankan dari jauh. Ya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa sekalipun nanti pandemik ini selesai, working from home nggak akan hilang. Ya. Sebagian perusahaan pasti akan berubah sepenuhnya menjadi working from home, sebagian akan ada memberikan opsi lebih fleksibel untuk karyawannya menjadi working from home. Ya. Jadi ini satu peluang baru teman-teman gitu loh ya. Teman-teman bisa
kerja dari Bandung untuk perusahaan yang domisilinya di Jakarta. Mungkin 1 bulan 1 kali teman-teman harus meeting baru pergi ke Jakarta. Ya, teman-teman sekarang kalau hobinya gambar, bisa jadi seorang desainer grafis, teman-teman itu bisa punya klien di luar negeri tanpa teman-teman harus ketemu. Teman-teman cukup bekerja dari rumah, cukup pakai video call, cukup pakai Zoom. Ya. Nah, terus teman-teman, kita juga melihat bahwa karena pandemi ini perilaku konsumen berubah gitu ya. Kalau teman-teman perhatiin, sekarang restoran-restoran itu kurang laku. Yang laku malah open PO. Nah, apa sih open PO laku? Karena sekarang semua orang parno nih, ya. Semua orang bertanya-tanya, restorannya itu menerapkan protokol yang ketat nggak ya? Kokinya tuh bisa dipercaya nggak ya? Pegawainya bisa dipercaya nggak ya? Belum lagi naik GoFood di dalam perjalanan, lewatin jalan raya, dipegang sama abangnya, dan seterusnya. Orang merasa lebih aman ketika mereka tahu mereka beli dari siapa. Ah udahlah, beli mah dari si tante ini aja. Saya kenal dia kok. Yakin orangnya bersih. Sebenarnya sih belum tentu ya teman-teman. Tapi itu persepsi yang orang punya. Kalau kenal lebih tenang, kalau kenal lebih aman. Nah, ini sebenarnya teman-teman, kalau boleh saya bilang, jujur ini agak bad news untuk perusahaan yang besar. Tapi buat perusahaan yang kecil atau buat orang yang pengen mulai usaha, ini waktu yang tepat. Ya. Karena kalau biasa, siapa orang mau open PO? Ya pasti semua pilih beli ke restoran yang jelas-jelas lebih enak. Tapi sekarang orang takut ke restoran. Sekarang orang nggak mau pergi ke tempat umum. Jadi orang lebih pilih open PO. Ini juga satu peluang. Ya. Jadi kalau teman-teman sekarang punya ide usaha, teman-teman bisa bikin. Gitu loh. Ya. Dan teman-teman bisa dapat potensi yang sangat besar. Karena teman-teman kita itu akan lebih percaya sama kita dibandingkan sama perusahaan yang mungkin mereka tidak kenal. Ya. Jadi intinya teman-teman, pandemi COVID-19 ini jelas banyak dampak yang tanda petik mungkin tidak baik. Ya. Tapi kita fokus sama dampak positifnya aja, gitu loh. Era digitalisasi dipercepat, segala sesuatu lebih efisien, segala sesuatu lebih cepat, lebih praktis. Ya. Working culture berubah, sekarang working from home itu menjadi satu kebiasaan baru. Ya. Perilaku konsumen berubah, dan ini semua kalau digabung adalah sebuah peluang buat kita semua, gitu ya. Nah, jadi teman-teman cari profesi yang teman-teman yakin bertahan di era digital gitu ya, yang sesuai dengan perubahan baik itu dari sisi konsumen maupun dari sisi perusahaannya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, terakhir teman-teman, mungkin ini share terakhir saya, materi terakhir saya. Tadi kita sudah lihat bagaimana pilih target, bagaimana pilih profesi gitu ya. Nah, sekarang tentang pilih jurusan aja ya teman-teman ya. Nah, kalau tips buat pilih jurusan teman-teman, tips sederhananya sih nomor 1 ya. Harus proaktif teman-teman ya. Ini saya tulis nomor 2, tapi menurut saya nomor 1 ya. Teman-teman, kalau kita waktu SD nggak usah mikir dari kelas 1 naik ke kelas 2, dari kelas 2 ke kelas 3 dan seterusnya. Pindah ke SMP nggak usah mikir juga, udah pasti dari kelas 1 ke kelas 2. Ya, kalaupun ada alternatif dari kelas 1 ke kelas 2 atau ke kelas 1 lagi gitu ya. Alias nggak naik gitu ya, teman-teman ya. SMA kita juga nggak usah mikir dari kelas 1 ke kelas 2 ke kelas 3. Tapi teman-teman setelah SMA nggak ada jalur pasti, ya. Teman-teman punya endless possibilities dan nggak ada orang yang akan tunjukin jalan buat teman-teman. Pilih jurusan itu bukan tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab orang tua. Sekolah, guru, ya, senior, ya, keluarga boleh kasih masukan. Tapi tanggung jawab buat pilih jurusan, tanggung jawab buat mempelajari jurusan apa yang mau diambil, itu tanggung jawab kita sendiri. Ingat teman-teman, yang akan menjalani hidupnya itu kita. Bukan orang tua kita, bukan guru kita, apalagi bukan sekolah kita. Jadi tolong kita semua sadar akan hal ini dan lebih proaktif. Jangan nunggu-nunggu aja. Ya. Banyak orang ya teman-teman kadang-kadang gini, seperti punya filosofi yang terdengarnya benar gitu ya. Kalau saya sih berserah aja sama Tuhan. Kalau saya sih mengikuti ini aja lah, go with the flow aja lah. Saya mah hidup mengalir aja. Itu terdengar benar, tapi nyatanya nggak benar lah teman-teman. Ya, hidup itu nggak bisa mengalir begitu saja. Hidup itu nggak bisa tanda petik 100%. Saya sih 100% pasrah aja. Kenapa? Mudah-mudahan nggak salah ya Pak Philip. Tapi saya selalu yakin hubungan kita dengan Tuhan di dalam hidup itu adalah hubungan kerjasama. Ya. Tuhan juga kasih kita kesempatan, Tuhan juga kasih kita kebebasan untuk punya cita-cita, untuk punya keinginan. Pada akhirnya, tentu segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Tapi bukan artinya kita menjadikan Tuhan sebagai tameng. Saya sih ikut Tuhan aja, tapi kita nggak mau mikir, kita nggak mau menjalani, kita nggak mau kerja keras. Ya nggak bisa gitu kan, teman-teman. Ya, jadi obviously kita yang harus proaktif, sambil berserah dan bawa doa sama Tuhan.
Ya. Nomor 2, teman-teman mesti update, jangan jadul. Jangan cita-cita masa kecil selalu jadi patokan. Kan kalau kita masih kecil belum ngerti ya teman-teman. Kalau ditanya ya cita-cita apa, udahlah pasti nggak ada lagi dokter, pilot, arsitek, kurang lebih lah pasti. Ya. Padahal teman-teman di luar sana profesi itu banyak banget. Bahkan banyak nama-nama profesi yang mungkin baru kita kenal. Ini harus teman-teman cari tahu gitu ya. Profesi apa sih yang sekarang itu justru baru akan booming gitu ya. Food science dulu pada masanya sempat booming gitu ya, food scientist. Sekarang mungkin sudah agak banyak gitu ya. Jadi kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman, harus selalu up to date gitu ya teman-teman. Jangan berpikir gini, tuh lihat omnya saya juga sukses, dia bekerja sebagai bla bla bla. Ya itu pada zamannya teman-teman. Di zaman yang sekarang bisa berbeda. Ya ini minta maaf buat para orang tua gitu ya, Pak Kris ya. Tapi kalau zaman dulu kita kalau lihat ada orang cita-cita mau apa cita-citanya jadi YouTuber gitu ya, cita-citanya jadi atlet e-sport, kita bingung gitu ya. Wah, kalau sekarang saya yakin orang tua pasti tumpang tangan doain semoga sukses gitu ya. Karena jadi YouTuber, jadi atlet e-sport ternyata hasilnya luar biasa gitu. Jadi kita memang harus up to date mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang terakhir kita memang harus tetap percaya diri. Teman-teman jangan biarkan latar belakang teman-teman, masa lalu teman-teman itu bikin teman-teman jadi nggak pede, bikin teman-teman jadi udahlah saya sih udah nggak mungkin jadi apa-apa. Jangan teman-teman. Banyak teman-teman orang itu yang dulunya hebat luar biasa, keluarganya luar biasa, waktu sudah dewasa karena nggak persiapan dengan baik malah biasa-biasa aja, malah kurang berhasil. Sebaliknya banyak yang waktu lagi SMA nakal, sering bolos, sekolahnya tuh kurang pinter kali ya, keluarganya, aduh pusing deh keluarganya pokoknya gitu ya. Tapi ternyata in the future malah dia jadi orang yang sukses, malah melayani dan seterusnya. Ya, jadi teman-teman harus percaya diri. Teman-teman juga harus percaya diri waktu pilih jurusan. Nggak perlu selalu harus mainstream. Ya, kalau teman-teman lihat kan banyak orang gini, aduh nggak tahu mau jadi apa, ya udah masuk manajemen. Kalau bingung jadi apa? Kalau perempuan akuntan gitu ya. Rata-rata gitu ya. Nah, ya boleh juga. Tapi kalau kita mau ambil profesi yang tidak umum, itu boleh juga. Ya, saya harap di sini Bapak Ibu orang tua pun mungkin bisa support. Karena kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, justru semakin unik, semakin sedikit jumlah sebuah profesi, biasanya semakin sukses seseorang gitu loh. Kalau supply-nya terlalu banyak, persaingan juga ketat ya. Sulit untuk kita jadi sukses. Kadang-kadang justru profesi yang agak tidak biasa itu malah bisa bikin kita lebih sukses. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, in short, waktu kita mau pilih jurusan, sebentar lagi teman-teman akan ketemu dengan universitas-universitas yang akan presentasi. Teman-teman pikirin dulu, sebenarnya tujuan hidup teman-teman itu apa? Ya. Waktu punya tujuan, teman-teman mesti realistis. Tadi 45% bilang gini ya, saya sih nggak apa-apa, nggak punya terlalu banyak penghasilan, yang penting punya waktu. Saya berharap mudah-mudahan yang 45% ini memang berada di keluarga yang sudah berkecukupan, ya teman-teman. Tapi kalau ternyata ada yang keluarganya masih biasa-biasa aja, sebagai perwakilan orang yang saya lahir dari keluarga sangat berkekurangan, teman-teman harus ubah targetnya. Target hidup kita itu harus realistis. Waktu lagi muda, target hidup kita itu harus kerja keras. Kita harus do our best. Jangan kepengen santai dulu. Jangan kepengen gampang. Nggak ada kerjaan yang gampang. Nggak ada kerjaan yang enak. Semua kerjaan itu ada susahnya. Semua kerjaan itu ada challenge-nya. Di usia muda harus all out, teman-teman. Ya. Nah, setelah punya target yang jelas, teman-teman pilih profesi apa yang memungkinkan saya untuk mencapai target itu. Ya. Banyak orang waktu sudah lulus, kerja 1 tahun, keluar, merasa nggak sesuai ternyata dengan apa yang saya harapkan. Kenapa bisa? Karena dia nggak pernah mikir targetnya apa. Dia cuma, ya udahlah, pokoknya saya sekolah ambil jurusan ini, lalu saya ambil kerjaan yang sesuai jurusan, ternyata masuk dunia kerja nggak seperti yang dia inginkan. Nggak bisa mendekati ke target yang dia mau. Jadi pikirin targetnya dulu, baru pilih profesinya. Udah tahu profesinya, baru pilih jurusannya, teman-teman. Ya. Nah, untuk pilih jurusannya, untuk pilih target, untuk pilih profesi, tips yang paling penting yang saya kepingin bagikan sama teman, selalu bawa di dalam doa, rencanakan masa depan teman-teman dengan sebaik-baiknya bersama dengan Tuhan. Teman-teman, nggak ada satu hal yang mustahil. Buat teman-teman yang sekarang lagi bingung,
biaya kuliah, lagi bingung mau ambil jurusan apa, yang lagi pesimis, yang selalu dikata-katain orang, yang selalu diremehkan, yang selalu direndahkan, tetap semangat teman-teman ya. Semakin kita direndahkan, semakin kita itu punya latar belakang yang kurang baik, harus semakin besar semangatnya teman-teman semua. Ingat teman-teman, bersama Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya mungkin. Ya. Doa saya untuk teman-teman semua bisa mendapatkan profesi dan target hidup yang diinginkan. Mungkin begitu Pak Kris, mungkin kita lanjut ke tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya jawab mungkin Pak Kris. Ya. Jadi teman-teman, luar biasa yang disampaikan oleh Pak Michael, sharing hidup yang memberkati sekali ya. Langsung Pak Michael tuh ada beberapa pertanyaan, silahkan langsung menjawab. Ya baik, terima kasih Pak Kris. Buat teman-teman semua silahkan ya yang mau bertanya, silahkan teman-teman bisa ketik di kolom Q&A ya. Nah ini ada pertanyaan dari teman kita Jason. Kalau passion saya di bagian editing video dan foto, cita-cita saya ingin menjadi seorang YouTuber. Kira-kira jurusan apa ya? Soalnya selama ini kurang ada yang cocok jurusan kuliah yang saya cari. Ya, halo Jason, apa kabar? Terima kasih sudah bertanya. Saya salut kamu berani untuk sudah punya mimpi ya. Menurut saya menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang yang bisa edit foto, edit video itu satu hal yang memang bagus, satu hal yang promising ya. Jadi it's a good start buat kamu. Oke, kalau untuk menjawab tentang kamu itu sebenarnya apa jurusan apa yang harus diambil, teman-teman kalau untuk jadi YouTuber gitu ya, at least ada 3 hal yang paling penting yang harus kita miliki gitu ya. Hal yang pertama yang paling penting itu justru adalah konten. Ya. Konten apa yang mau disampaikan? Kita bisa aja bikin YouTube channel kita ya, foto secara artistik, secara videografi, editingnya bagus. Tapi kalau kontennya itu tidak menarik, kontennya itu tidak bermanfaat buat orang banyak, tetap nggak akan ada yang mau subscribe kita. Ya. Nah, jadi yang pertama saya bilang Jason harus pikirkan itu adalah kontennya. Kira-kira kalau saya mau jadi seorang YouTuber, saya mau jadi YouTuber yang bahas apa? Jadi harus tahu dong kontennya apa. Ya. Nggak bisa kita misalnya cuman ikut mainstream aja. Oh, rata-rata orang sekarang jadi vlogger makanan, terus kita jadi vlogger makanan juga, kan nggak begitu. Jadi nomor 1, Jason harus pikirin dulu kira-kira konten apa yang nanti Jason pengen sampaikan melalui channel YouTube ini. Kalau udah ketemu, bukan tidak mungkin justru Jason itu harus ngambil mata kuliahnya itu yang berkaitan sama konten ini. Nah, atau poin nomor 2, kalau dari sisi konten sih saya mau yang biasa-biasa aja sebenarnya nih kok Mike. Saya kepengennya ya tentang traveling atau tentang makanan. Jadi kan jurusan apa yang diambil? Mungkin bisa dipertimbangkan script writing, bisa dipertimbangkan ilmu komunikasi. Ya, karena kita bisa banyak ilmu, bisa banyak cerita di kepala, tapi kalau kita nggak bisa menyampaikannya dengan baik, orang nggak tertarik dengarnya, bener nggak? Nah, jadi jurusan yang cocok mungkin adalah ilmu komunikasi. Nah, obviously, selanjutnya jurusan videografi dan jurusan DKV itu jurusan yang mungkin tepat. Karena seorang YouTuber selain butuh konten, butuh kemampuan berkomunikasi, sebenarnya butuh juga kemampuan untuk sedikit banyak ada foto, video, dan editing. Tapi kalau boleh saya share sebenarnya Jason, kalau jadi YouTuber sudah terkenal, urusan syuting, urusan edit itu bisa sama orang. Ya. Kalau urusan konten, kita sebenarnya bisa sambil belajar. Yang penting itu storytelling-nya. Yang penting itu bagaimana kamu berkomunikasinya gitu loh. Nah, itu yang menurut saya harus kamu pelajari. Pertimbangkan ambil jurusan ilmu komunikasi. Gitu Jason, ya. Terus ada pertanyaan dari Brian, ya. Wah, ini pertanyaannya agak ngegas nih ya. Apakah Bapak sudah merasa sukses dengan Bapak sudah capai gitu ya? Tanda tanyanya 4 gitu ya. Saya rasa bukan ngegas ini Pak Kris ya, semangat, passion gitu ya. Teman-teman, saya punya prinsip yang ingin saya bagikan sama teman-teman. Kesuksesan itu tidak bisa diukur dengan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Itu yang pertama. Kesuksesan itu tidak sesederhana bisa diukur dengan sebuah barang atau nominal uang yang kita miliki. Bagi saya ikut firman Tuhan aja. Ya. Kesuksesan itu kalau dikasih talenta 2, kita kembangkan menjadi lebih dari 2.
Kalau dikasih talenta 5, kita kembangkan lebih dari 5. Pada hari ini saya bersyukur, puji Tuhan, berkat apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup saya, kalau saya boleh bilang, saya merasa sukses. Kenapa saya merasa sukses? Saya lahir di latar belakang keluarga yang sangat berkekurangan. Saya kuliah aja nggak punya biaya. Saya nggak punya motor. Kuliah aja harus pakai angkot. Ya, kuliah aja saya harus minta bukan beasiswa, dharma siswa. Beasiswa buat orang pinter. Saya nggak pinter. Jadi saya mintanya dharma siswa. Sambil kuliah, saya sambil harus kerja. Ya, setiap bulan sambil mikirin gimana caranya harus bayar SPP, gimana caranya harus bayar uang kuliah. Tapi ternyata apa yang selama ini jadi satu beban ketika saya bawa dalam doa sama Tuhan, ternyata Tuhan memungkinkan segalanya. Saya berhasil lulus tepat waktu 4 tahun, saya berhasil membiayai kuliah saya, bahkan sebelum kuliah saya selesai, saya sudah bisa punya tabungan, saya bisa banyak belajar, banyak berubah, sikap-sikap diri saya yang dulu kurang baik berubah melalui pekerjaan yang saya jalani, ketemu sama orang, ketemu sama customer, gitu ya. Jadi kalau saya boleh share sama Brian, saya sudah merasa diri saat ini sudah sukses. Tentunya semua seizin Tuhan ya, bukan karena kuat dan hebat saya. Ya. Apakah dengan saya sekarang merasa sukses saya berdiam diri? Tidak. Karena menurut saya selama kita hidup, kita harus terus kembangkan potensi kita. Ya. Sampai titik darah penghabisan, waktu kita masuk peti, baru kita berhenti. Ya. Kita harus terus kembangkan diri, terus improve diri. Coba Brian pikirin. Saya kemarin bisnis event udah enak. Ya. Klien ada, project ada, tiba-tiba pandemi. Project semua hilang. Ya. Satu tim di kantor sekian puluh orang. Harus bayar pakai apa coba? Ya. Nah, kalau saya merasa diri, wah saya sudah sukses, nggak perlu lagi improve, celaka kan? Ya. Tapi saya kembali bawa lagi dalam doa, saya terus berusaha mencari jalan, ya puji Tuhan. Bahkan di tengah pandemi pun Tuhan tetap memberikan jalan. Jadi semangat buat teman-teman semua. Itu ya, Brian ya. Nah, terus ada Jessica ya. Passion saya di bidang gambar. Apakah ini bisa menjadi pelukis yang laku? Ya, Jess. Ini tergantung nih ya, Jessica ya. At the end of the day ya, teman-teman, kita itu tidak bisa menutup diri dari market ya, dari pasar ya. Contoh, di kantornya kita banyak banget anak grafis ya. Mereka dulu waktu SMA hobinya ngegambar. Jadi mereka pikir jurusan yang paling tepat itu DKV. Waktu lulus, mereka itu punya bayangan di kepala, wah saya nanti bisa bikin karya yang saya suka. Saya bisa ngegambar seperti yang selama ini saya seneng. Dia senengnya misalnya gambarnya manga gitu ya. Tapi ternyata waktu dia jadi graphic designer, dia kaget. Karena basically waktu kita jadi graphic designer itu, Jess, kita harus ngikutin request klien. Padahal misalnya requestnya klien itu sebenarnya sangat tidak sesuai sama gayanya kita. Nah, jadi kalau kamu tadi tanya, kira-kira menjadi seorang pelukis bisa jadi profesi yang berhasil atau enggak? Jawabannya depends. Ya, banyak saya kenal dengan graffiti artis misalnya yang sukses besar. Contohnya Muklai. Ya, secara pribadi saya kenal sama Muklai. Tapi Muklai juga pinter, nggak selalu idealis, Jess. Dia ada unsur komersilnya juga, gitu ya. Dia ada cari koneksi juga, gitu ya. Dia ada ilmu marketingnya juga, gitu ya. Makanya kamu kalau follow akun IG-nya Muklai, dia sering sekali malam-malam itu ada Insta Live. Dia bahas tentang karya dia. Gitu, ya. Jadi untuk bisa sukses itu, Jess, ada banyak faktor di dalamnya. Tapi kalau kamu tanya sama saya, bisa nggak menjadi seorang pelukis? Jadi orang yang sukses banyak, Jess, contohnya. Banyak contohnya. Jadi definitely bisa. Mudah-mudahan kamu bisa kejar cita-cita kamu ya, Jess. Ya. Ini ada Bapak King. Ya. Mau nanya, anak saya Theophilus suka dengan komputer, namun dia belum bisa menentukan mau ambil kuliah jurusan apa, mohon sarannya. Ya, selamat pagi Pak. Yang pertama sih mungkin gini Pak, kalau anaknya itu hobinya, passionnya itu di bidang komputer gitu ya, ini yang nomor satu kita harus cek dulu nih Pak ya, karena banyak orang tua yang merasa anaknya itu talented di bidang gadget gitu ya. Kadang-kadang sesederhana
karena orang tuanya malah sebenarnya mungkin kurang update gitu ya Pak King ya. Mudah-mudahan bukan ini yang terjadi ya Pak King ya. Karena contoh di keluarga saya sendiri saya mengalami di mana seringkali misalnya wah si ini tuh pinter gadget loh. Gara-gara si anak ini bisa setting akun email gitu loh. Karena mungkin orang tuanya bahkan setting akun email pun kan nggak bisa gitu ya Pak King ya. Jadi perlu didalami nih Pak King ya. Apakah benar dia itu unggul dan passionate yang berhubungan dengan komputer. Nah, tapi kalau dia senangnya komputer, wah itu endless possibilities Pak King ya. Ada banyak jurusan yang menurut saya bagus untuk diambil ya. Yang paling obvious jelas programming ya. Programming sekarang dibutuhkan semua orang nih Pak King. Kalau di Gojek misalnya atau di Traveloka misalnya atau di tiket.com misalnya profesi yang paling dicari, yang paling mahal harganya itu adalah programmer, web developer gitu ya, apps developer ya. Jadi itu yang mungkin Pak King bisa pertimbangkan gitu ya. Kalau senang dengan komputer, lalu ada passion di bidang lain, misalnya senangnya itu ternyata senang dengan marketing gitu ya, bisa dipertimbangkan untuk ngambil jurusan malah marketing. Ya, malah nanti ngambilnya jurusannya social media management misalnya. Karena believe it or not, sekarang orang dibayar mahal untuk handle strategi sosial media sebuah perusahaan. Ya, akun Instagramnya harus kayak gimana, akun YouTube-nya harus kayak gimana. Itu adalah profesi yang sangat dicari oleh perusahaan-perusahaan besar Pak King. Jadi kalau saya rasa Pak King, saya rasa Bapak beruntung karena anak Bapak memiliki passion dan memiliki potensi di bidang yang saat ini memang sangat dibutuhkan di tengah dunia digital. Jujur saja Pak King, saya nggak terlalu paham kalau dari sisi teknisnya nama-nama profesinya apa, tapi bisa dicek khususnya itu apps developer gitu ya Pak King. Mudah-mudahan menjawab ya Pak King. Nah ini lalu kalau menjadi arsitek dari Clement ya, peluang kedepannya itu gimana ya? Peluangnya bagus atau tidak? Ini kurang lebih jawabannya Clement sama seperti yang tadi mau jadi pelukis. Ya, waktu kita mau jadi, kalau saya lihat gini ya, saya kebetulan bergerak di bidang seni nih. Di kantor kita ada arsitek, ada interior designer, ada anak grafis. Ingat, seorang arsitek yang mahal, yang sukses, seorang desainer fashion yang sukses, seorang pelukis yang sukses, itu seringkali suksesnya karena punya konsep yang bagus. Teman-teman tahu nggak? Yang bisa ngegambar bagus, banyak. Jangan salah. Ya. Yang bisa bikin program AutoCAD buat bikin rumah, banyak. Ya. Tapi yang susah itu bikin konsepnya. Ya, coba kalau lihat arsitek terkenal gitu ya. Kita lihat di Indonesia misalnya Andra Matin. Gitu. Orang itu senang sama dia karena dia punya konsep yang jelas. Dia punya gaya yang jelas. Nah, jadi kalau Clement dan teman-teman yang lain ingin sukses di bidang yang berhubungan sama seni dan desain, teman-teman harus tahu, skill-nya aja nggak cukup. Harus punya konsepnya. Supaya punya konsep yang bagus, kita tuh wawasannya harus luas, teman-teman. Harus pintar. Ya, nggak bisa cuman yang penting saya jago gambar. Kalau teman-teman jago gambar, nanti akhirnya jadi drafter. Nanti ada orang yang ceritain, gue mau bikin rumahnya gini, teman-teman ngedraft. Nah, tapi kita itu dibayar mahal justru idenya. Gimana caranya biar banyak ide? Harus banyak belajar, banyak jalan-jalan, pakai internet aja gratis, ya, biar bisa buka wawasan, gitu ya, Clement. Oke, masih ada waktu sedikit lagi ya. Terus saya ingin jadi pengusaha kopi. Kemungkinan saya akan kuliah mengambil bisnis manajemen. Apakah ini sudah cocok atau belum? To be honest, kalau masuk manajemen itu sama seperti saya dulu. Itu adalah jurusan yang menurut saya netral. Positifnya karena netral pasti kepake lah ya. Kita mau bisnis apapun at the end of the day butuh manajemen. Kita harus bisa manage waktu, bisa manage keuangan, bisa manage tim kita, bisa manage operation kita. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya manajemen itu sesuatu yang bisa dan tetap harus dipelajari dengan cara praktek. Ya. Nah, jadi sebenarnya nih, kalau memang mau bergeraknya di bidang kopi, mungkin perlu dipertimbangkan malah ngambilnya itu food science atau malah ngambilnya itu yang berkaitan sama makanannya gitu, sama produknya, sama si kopinya. Karena
jangan salah, waktu kita mau masuk ke, contoh ya, kalau kita pengen bisa bikin produk minuman yang inovatif, yang berbeda dari orang, gimana caranya kopinya itu nggak asem, nggak sakit di perut gitu ya, nggak bikin sakit mah, itu kan kita perlu ngerti science behind that kan, gitu loh. Nah, jadi kamu bisa pertimbangkan gitu loh, karena manajemen tuh cocok, tidak bertentangan, tapi ya sebenarnya bisa dipelajari sendiri, gitu ya. Lebih baik kalau ada sih kamu ambil jurusan yang secara spesifik lebih membantu kamu untuk mengerti tentang kopinya sendiri, gitu ya. Nanti kamu boleh DM saya ya. Saya punya satu teman yang sukses berbisnis kopi. Nanti saya share kontak kamu ke dia. Ya, kamu bisa tanya lebih detail sama dia. Ya. Nah, pilihan kedua jurusan saya adalah teknik atau teknologi, ini dari ANAS ya. Karena saya ingin kerja di pabrik makanan, tapi jurusan ini hanya ada di luar kota dan orang tua tidak mengizinkan. Apakah lebih baik memilih jurusan lain biarpun tidak terlalu suka? Nomor satu, gimana pun tentunya kita akan lebih leluasa melangkah manakala orang tua kita satu jalan dengan kita. Tapi kalau kamu nanyanya sama saya, menurut saya kita tetap harus stick sama pendirian kita, ya. Karena gimana pun at the end of the day nanti kita yang akan jalanin, ya. Kalau kita pilih profesi yang memang kita suka, kalau sampai di ke depan ada problem, ada kesulitan pun kita nggak akan nyalahin orang, ya. Kita tahu bahwa ini memang pilihan saya, gitu. Tapi yang saya khawatirkan kalau kita ngikutin pilihan orang, manakala kita dapat kesulitan, manakala kita dapat masalah, kita jadi menyalahkan orang itu tersebut. Ya. Nah, teman-teman harus ingat, orang tua itu di mana-mana berharap yang terbaik buat anaknya. Tapi kadang-kadang apa yang baik menurut orang tua, kadang-kadang mungkin berbeda dengan apa yang menurut kita baik. Nah, satu-satunya cara apa? Cuma diskusi. Dengan kepala dingin, kita sama-sama sharing, kita sama-sama bawa dalam doa, ya, untuk kita bisa menemukan titik tengah. Harapan saya sih teman-teman bisa tetap dapat restu dari orang tua. Harapan saya juga untuk orang tua bisa berpikiran lebih terbuka, karena zaman terus berubah, Pak, Bu, gitu ya. Nggak ada rumusan yang pasti, ya. Profesi yang dulu sukses dan menjanjikan sekarang bisa jadi malah biasa saja dan sebaliknya. Dan penting seseorang itu ngerjain sesuatu yang disuka. Karena apa? Kalau orang ngerjain sesuatu yang disuka, dia tuh ulik terus kan. Dia tuh terus jalanin walaupun mungkin ada kesulitan, gitu ya. Oke, mungkin waktunya terbatas, beberapa pertanyaan lagi aja. Mau nanya, saya dan teman mau buat small business, tapi masih ragu, gimana cara mengatasinya? Caranya satu, langsung kerjain. Ya. Kalau kamu berpikir bahwa untuk mulai bisnis itu kamu harus ngerti segalanya, kamu salah. Ya. Semua orang yang menjalani bisnis itu dari awal nggak benar-benar tahu. Ya nyemplung aja dulu, gitu loh. Saya sudah 16 tahun bergerak di bidang event organizer. Apakah saya sudah paham sepenuhnya tentang dunia event? Belum. Selalu ada hal baru yang saya pelajari. Ya, ragu-ragu itu ada bagusnya juga, karena kita jadi berhati-hati. Ya, tapi kalau terlalu ragu-ragu, akhirnya nggak kemana-mana. Dibanding kamu ragu-ragu, langsung aja action. Ya, ingat, mimpi besar, start small. Jalani prosesnya. Teman-teman, nggak ada orang yang sukses instan. Ya, nggak ada orang yang tiba-tiba hidupnya sukses, kaya, santai-santai di pantai. Nggak ada. Ya, pengusaha yang hebat-hebat, yang terkenal, yang katanya kaya banget itu semuanya itu sibuk kerja. Ya, yang cengenges di Instagram, pamer ini pamer itu cuma anaknya. Ya, jadi kalau kita anak orang kaya kita bisa gitu. Tapi sampai kapan itu juga? Ya, tapi kalau kita bukan anak orang kaya, satu-satunya cara untuk kaya harus kerja keras. Ya, jadi buat tadi langsung praktek aja. Ya, lebih baik begitu. Ya, dari Marvel. Nah. Diberkati dengan apa yang sudah dibagikan. Apa sih definisi sukses dan apa yang bisa kita lakukan di umur kita yang masih SMA untuk sukses? Wah, pertanyaan yang bagus. Justru kita di usia muda itu ya enak banget, nothing tulus. Kita belum punya istri, belum punya suami, belum punya anak, nggak ada yang nahan-nahan kita, nggak ada yang melarang-melarang kita gitu ya. Kita nggak punya beban. Justru masa muda itu waktunya teman-teman buat explore, waktunya teman-teman itu buat belajar. Waktunya belajar itu bukan cuma di sekolah ya. Waktunya teman-teman itu buat cari pengalaman. Waktunya teman-teman itu buat punya teman sebanyak mungkin. Ingat, your network is your network. Ya, makin banyak networknya teman-teman, makin besar networknya teman-teman di suatu hari nanti. Ya, definisi sukses tadi saya sudah ceritakan mungkin ya. Saya rasa mungkin ini 1-2 pertanyaan terakhir saja gitu ya. Apakah ilmu komunikasi syarat dasar masuk dunia pekerjaan sehingga dapat lebih banyak masuk ke beberapa bidang pekerjaan? Saya rasa iya. Komunikasi jelas dibutuhkan di mana-mana. Ya, saya bagus di bidang gambar, tapi saya bingung ingin jadi fashion designer atau desainer karakter
tokoh games. Kalau saya bilang, kamu coba pelajari menjadi seorang fashion designer, selain ngegambar, apalagi yang harus dikerjain. Lalu untuk jadi developer karakter game, selain ngegambar, apalagi yang harus dikerjain? Proses apalagi yang harus dikerjain? Jadi kamu bisa pilih. Contoh, kamu sadar ya, kalau kamu jadi fashion designer, berarti kamu itu satu, harus ketemu sama klien. Klien kamu mungkin bentuk tubuhnya unik, gitu ya, agak trapesium misalnya. Tapi saya pengen kelihatan bentuknya jadi super ideal. Kamu kan kalau gambar fashion designer, gambarnya semua gitu ya, ideal-ideal gitu. Kenyataannya customer nggak gitu kan. Kamu harus sabar ngadepin customer. Nanti bilang warna merah, nanti bilang warna hijau gitu kan. Kamu harus cari kainnya. Kamu harus pinter sama tangan kamu kan. Kamu harus coba teknik baru kan, coba payeting yang baru. Kamu harus coba rajutan, kamu harus coba teknik ikat dan seterusnya. Nah, kamu seneng nggak? Bandingkan dengan kalau kamu jadi developer games. Kalau kamu jadi developer karakter games, kamu itu kan harus bisa mikirin story-nya kan. Contoh, kamu ngegambar seorang karakter. Kenapa dia kulitnya warnanya begitu? Oh, karena dia background-nya dia itu tinggal di lautan dan bla bla bla. Jadi kamu harus punya kemampuan storytelling kan. Contohnya, ya. Nah, kamu pilih dari dua itu proses kerja mana yang lebih kamu sukai, baru kamu bisa jawab, gitu ya. Oke, saya ingin menjadi atlet e-sport. Tapi saya ingin menjadi atlet e-sport di game FPS yang kurang laku. Apakah saya harus mengganti profesi karena games mobile sangat laku? Ya, kebetulan CEO-nya Garena itu teman saya. Ya. Jadi saya tahu potensi besar di dunia game. Ya. Tapi gini, sama di dunia apapun, ya, apalagi di dunia game yang sangat cepat, tren itu berubah. Ya. Jadi kata saya juga tadi, kamu harus ikutin antara passion dan peluang. Kamu sukanya games yang saat ini nggak banyak laku di market, ya kamu susah untuk sukses nanti, gitu loh. Ya kalau kamu lihat misalnya EVOS gitu ya, ada games apa dia bikin tim, ada games apa dia bikin tim. Jadi kita harus fleksibel kan, kita harus adaptif kan, gitu loh. 10 tahun lagi games yang kamu mainin kan mungkin udah nggak ada, gitu loh. Ya jadi kamu harus terus improve diri kamu. Nah makanya saya bilang mau jadi atlet e-sport pun tetap kita kerja keras gitu loh. Tetap kita harus belajar lagi gitu loh ya. Passion saya benar-benar jadi cosplay, tapi di bidang itu ada batasan pas berumur. Ya, mungkin kamu bisa dilanjutkan menjadi seorang fashion designer. Kamu bisa melanjutkan bikin satu butik buat orang-orang yang senang tampil beda. Kamu mungkin bisa melanjutkan malah menjadi event organizer. Kamu yang bikin perlombaan kompetisi cosplayernya, itu juga bisa. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab, dengan senang hati teman-teman silahkan DM saya di Instagram, namanya Michael Andrea, I-nya diganti jadi I, saya dengan senang hati pasti akan jawab. Kalau ada hal yang bisa bantu, saya akan bantu juga. Ya. Anak saya cita-cita jadi pengacara, jurusan pengacara apa yang cocok untuk 7 tahun ke depannya? Ini, pengacara di bidang copyright atas program. Ya, jadi sekarang, ini saya nggak tahu, mungkin papa atau mamanya gitu ya, sekarang itu percopyrightan itu menjadi sesuatu yang abu-abu kalau di dunia hukum gitu loh ya. Jadi sekarang ini satu potensi yang sangat besar karena coding, programming gitu ya, itu adalah sesuatu yang sebenarnya harusnya dilindungi oleh copyright juga. Tapi hukum yang mengatur ini tuh belum jelas. Jadi sekarang pengacara yang menguasai betul di bidang ini itu sangat dicari gitu ya. Bayangkan aja kalau sekarang orang perusahaan yang kayak Gojek, yang kayak Traveloka bla bla bla, mereka butuh lawyer yang ngerti bidang ini kan, gitu loh. Mungkin itu bisa menjawab. Pak Kris, sebenarnya pertanyaannya banyak sekali. Saya dengan senang hati pasti ingin jawab, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Kris. Buat teman-teman semua, jangan lupa silahkan nanti bisa langsung DM saya akan berusaha jawab semua teman-teman. Penutup saya, teman-teman harus tetap semangat, ya, bawa di dalam doa, teman-teman pasti bisa sukses. Amin. Terima kasih Pak Michael Andrea. Kalau saya kasih kata, nendang banget Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi teman-teman, dari apa yang disampaikan, sharing dari Pak Andrea ini dari target dulu, profesi jurusan, ya, profesi baru jurusan. Nah, ya, kemudian sudah dikasih tips, ya, kalau mau milih target hidup itu nomor 1, ya. Kemudian kalau mau pilih profesi, kalian passionnya apa, potensinya apa, pilihan kalian, profesinya pengaruh positifnya apa, atau berkat bagi orang lain apa,
peluangnya apa. Kemudian kalau mau pilih jurusan harus lebih proaktif. Kemudian update, selalu update, cari yang baru. Kemudian 3, percaya diri. Kiranya ini menjadi berkat. Sebentar lagi kalian bisa memilih perguruan tinggi, room-roomnya, kalian tanya seperti yang sudah tipsnya disampaikan oleh Pak Michael Andrian. Pak Michael, terima kasih, sukses terus buat Maksimum. Tuhan memberkati, Pak. Ya, Tuhan memberkati, Pak Kris. Terima kasih. Terima kasih. Anak-anakku semuanya, tadi sudah Pak Michael sampaikan, kalau kalian semuanya ingin menanyakan langsung, bahkan tadi ada yang ya bartender begitu, kopi, silahkan hubungi ya. Pak Michael sudah punya teman yang akan bisa menjadi tempat di mana kalian lebih jelas lagi bertanya ya. Kopi menjanjikan tetapi harus kreatif ya. Ya, begitu ya. Terima kasih Pak Michael. Selanjutnya biar anak membuat sebuah kesimpulan, buat tugas 30 menit untuk memasuki room perguruan tinggi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati Pak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Philip. Terima kasih. Ya.